artinya baru awal kan, jadi langsung yang, aduh penelitian, ini bahasa Inggris aja belum benar satu. Selamat sore sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Kita kembali bertemu dalam podcast literasi dan komunikasi yang mencoba mendiskusikan tentang hal-hal terkait literasi pendidikan, beasiswa, buku, pembelajaran, dan juga tentang komunikasi. Kali ini kita akan berbicara, bersenda gurau ya, ngobrol dengan sahabat saya, Kak Maria Jocu. Beliau seorang wanita hebat karena berhasil dan konsisten bisa menyelesaikan studinya. Di mana? Langsung kita sapa beliau. Selamat sore, Kak Maria, apa kabar? Ya, selamat sore, Bang Raja dan juga sahabat literasi yang bisa bergabung pada siang hari ini. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ya, amin, amin, amin. Ya, Kak Maria saat ini di mana posisinya nih, Kak? Saya posisi lagi di kantor kelurahan. Di mana tuh, Kak? Di rumah kota Jayapura. Oh, Jayapura. Jauh ya sampai Kota Jayapura, ibu kotanya Provinsi Papua tepatnya. Provinsi Papua. Jadi sahabat literasi kita langsung terhubung nih ya. Jadi waktu Indonesia bagian barat langsung ke waktu Indonesia bagian timur. Wow, kecanggihan teknologi membuat kita bisa berkeliling dunia dalam waktu yang singkat, dalam waktu hampir bersamaan melalui Zoom meeting. Wah, luar biasa. Nah, tadi saya sampaikan ke sahabat literasi bahwa Kak Maria ini wanita hebat. Apa sih hebatnya? Nah, itu ya. Tanya kan, pasti gitu loh. Apa sih hebatnya? Tanya aja langsung ke beliau. Kak Maria, terakhir saya dengar nih informasinya Kak Maria itu baru atau beberapa waktu lalu sudah menyelesaikan studi. Studi apa sih, Kak? Di mana, kampus apa, dan ambil bidang apa, Kak? Oke, jadi untuk saya kemarin saya terakhir studinya di Amerika. Jadi dapat kesempatan untuk dapat beasiswa. Ceritanya dapat beasiswa. Jadi wah, Amerika kali. Jauh bener ke Amerika beasiswa. Keren tuh. Ya. Maksudnya seperti mimpi juga, maksudnya tidak pernah menyangka kalau S2 nanti itu bakal di Amerika. Awalnya tuh kan daftar-daftar dulu di kampus ini, kampus lokal lah di sini di kota Jayapura. Itu masih sempat kerja, artinya mau kerja sekalian kuliah S2-nya karena baru-baru lulus kan, jadi kayak semangat begitu, artinya masih semangat sekolah. Tahu-taunya tidak lancar. Malah lancarnya pas kemarin ada beasiswa, coba-coba bisa keterima. Nah, puji Tuhannya lagi didapatnya ke Amerika. Jadi kemarin terakhir S2 ambil sumber daya manusia, kalau di sana bilangnya HR. Jadi kemarin ambil Master of Human Resource Management di Marshall University, tepatnya di West Virginia, Amerika Serikat. Wah, luar biasa. Coba-coba ke kampus lokal nggak lulus ya. Malah kalau kampus internasional malah lulus ya. Iya. So, gimana ceritanya itu, Kak? Iya. Gimana ceritanya, Kak? Iya, jadi kalau mau dibilang kan lulus S1 kemarin kan dari IPDN. Nah, dari IPDN lulusnya tahun 2009. Kemudian 2010 tuh kan istilahnya baru lulus kan. Jadi otaknya tuh lagi kayaknya kalau kerjaan kantor tuh kayak belum otaknya belum dipakai full begitu, jadi semangat. Kemudian teman-teman sekitar itu rata-rata pada mau kuliah S2, jadi saya juga mau, cuman kendalanya di keluarga kan, artinya bapak seorang PNS, ibu rumah tangga, jadi terus paling bontot juga kan di keluarga, artinya anak bungsu. Impian-impian untuk sekolah lanjut gitu kan, kakak-kakak kan tidak ada yang lanjut S2. Jadi kalau ingat lagi tuh kayak sedih aja gitu. Artinya dalam keluarga tuh tidak memungkinkan untuk melanjutkan S2, tapi habis lulus S1 di PDM itu kan masih istilahnya usianya masih labil kan.
Jadi kayak teman-teman pada lingkungan, pada sekolah, saya juga mau. Tapi keinginan yang kuat itu sampai kan kalau PNS itu kan bisa kredit kan Bang. Jadi kredit awal-awal pas di PNS di Pemda tuh ambil kredit karena ingin kuliah seperti itu. Cuman kayak itu lagi artinya ekonomi keluarga kurang bagus untuk saya bersekolah. Jadi masalah itu kemudian pas di kampus tidak fokus, artinya ada kerjaan, saya pilih kerja sambil kuliah, tapi ternyata tidak bisa. Jadi kuliah di mana sebelumnya Kak? Sambil kerja sambil kuliah? Kemarin, tapi sempat itu saya 1 semester, jadi di universitas lokal, Universitas Cendrawasih. Oh, Uncen, oke. Okay. Ya, Uncen. Jadi ambil S2 dulu tuh ambilnya S2-nya sampai lupa lagi, publik administrasi. udah jauh banget ya, long time ago sampai lupa. Iya Bang, itu sudah masuk, sudah 1 semester. Oke. Oh, lumayan. Itu modalnya tadi nyicil tadi, kredit dari kantor gitu, sebagai PNS? Iya, jadi pakai kredit itu sudah bayar 1 semester, pokoknya bayar semester 2-nya juga saya bayar itu. Cuman karena tidak fokus, kemudian kayak dari keluarga tuh kan juga kayak kita deh ekonominya lagi tidak bagus, ngapain kamu deh paksa diri gitu, istilahnya kayak memaksakan. Jadi artinya tadi kuliah semester 1 semester 2 itu uangnya dari kredit gitu ya? Iya, uang kredit itu Bang, cuman ya itu kesannya kayak dari keluarga kayaknya belum. Jadi akhirnya saya belajar bahwa saya tidak boleh memaksakan diri di tengah situasi ekonomi yang artinya kita belum mampu begitu untuk sekolah dibiayai, karena IPDN kemarin kan tidak dibiayai kan, itu biaya pemerintah. Pokoknya kondisi kalau secara ekonomi itu kurang bagus lah saya. Jadi saya memutuskan untuk tidak melanjutkan S2-nya di 2010, ketika itu 2010. Kemudian tinggal beberapa saat keinginan S2 tuh masih ada, cuman kondisi keuangan yang belum bagus, akhirnya saya memilih untuk bekerja, fokus ke pekerjaan. Sampai akhirnya di tahun 2015 itu pun hanya karena ini ada iklan di Facebook, karena kalau mau dibilang di keluarga kita tidak ada punya lingkungan yang sekolah tinggi-tinggi tuh nggak ada Bang, paling sampai S1 gitu, kita nggak ada lanjut ke S2 karena faktor ekonomi kan dari keluarga, artinya tidak bisa, itu sudah yang tadi saya sampaikan. Kemudian di 2015 ada iklan di Facebook, jadi ada, kan saya pegawai negeri, jadi di Pemda Papua itu ada BPSDM, jadi badan yang untuk artinya mereka menahkodai lah istilahnya, kalau yang diklat perlu dana untuk sekolah itu ke diklat. Nah, iseng-iseng saja sih Bang, soalnya kan suka bahasa Inggris, tapi tidak fasih, artinya suka. Ketimbang, mohon maaf kalau ada film Indonesia, sinetron dengan film Barat, saya lebih pilih film Barat. Siap, keren. Kecil, tapi tidak fasih, artinya tidak pintar bahasa Inggris. Lebih menikmati bahasa Inggris. Iya, menikmati, dan kayak orang kalau ngomong bahasa Inggris tuh kayak keren sekali, tapi tidak pernah terpikirkan atau bahwa nanti akan ada kayak seperti ini, artinya beasiswa dan lain-lain. Jadi iklan ada dibuka bahasa Inggris gratis kursus kan di badan diklat. Jadi saya coba, artinya daripada saya tidak menggunakan otak saya untuk belajar, artinya kita ASN kerja ini, tapi kalau tidak sekolah lagi tuh sepertinya kita tidak mengasah gitu. Jadi kayak apalagi masih usia muda kan, 20-an itu kan kita punya otak sebenarnya harus dikembangkan selalu. Gak bisa dia stuck hanya pekerjaan kantor kan, kalau mau dibilang rutin kan Bang, kayak dikasih ini tupoksi kamu rutin. Tapi percayalah bahwa di tahun-tahun usia-usia 20-an tuh sebenarnya
otak kita tuh sedang apa ya, dia mungkin berproduksi lagi hebat-hebatnya kalau saya bilang. Soalnya seperti saya stuck begitu, dengan pekerjaan rutin saya stuck. Jadi ketika ada les bahasa Inggris gratis khusus untuk pegawai, saya kayak aduh, daripada ini mending saya artinya kayak mengasah otak dengan hal-hal lain. Saya baca-baca kan, kalau kita belajar bahasa lain artinya otak itu dia bisa bereproduksi dengan baik, seperti itu. Dia membantu kita untuk berpikir lebih baik. Itu dia yang membawa saya. Kita tidak pernah tahu kan, artinya kita punya keinginan S2, tapi yaitu keinginan dengan ada kesempatan, tiba-tiba ada kesempatan. Jadi selain ada kursus bahasa Inggris, momen itu seperti ada program dari Badan Diklat. Jadi mereka siapkan yang mau kursus bahasa Inggris, kemudian ada beasiswa yang ditawarkan. Jadi saya ikut aja, pokoknya tidak pikir bahwa nanti akan diterima, soalnya banyak pencari. Ada komunitas anak-anak yang mereka memang pencari beasiswa seperti itu. Mereka kayak sudah mencoba berkali-kali. Nah, teman saya ini, mereka lingkungan saya nih bukan pencari beasiswa itu loh Bang. Jadi waktu ketemu sama komunitas ini tuh kayak, wih keren sekali ya nih anak-anak, mereka pintar bahasa Inggris, mereka kayak berusaha payah sekali mencari beasiswa, tapi minder juga, maksudnya, saya bisa atau tidak, kayaknya tidak bisa. Soalnya mereka tuh seperti orang pintar sekali Bang, dan saya di situ tuh kayak walaupun saya sudah SM, ASN, pegawai, minder lah lihat anak-anak komunitas yang betul-betul mereka saling membantu. Artinya ada beasiswa di mana mereka share. Saya tidak pernah punya komunitas itu. Jadi ketika ikut di Badan Diklat, saya semangat sekali. Kemudian mulai kenalan dengan mereka. Rasanya kayak, wih saya nih dari dunia mana, kok ada anak-anak yang pintar-pintar kayak gini. Mereka hebat-hebat, jadi pencari beasiswanya tuh hebat-hebat di waktu itu, anak-anak Papua yang sama-sama kita di Diklat. Jadi ada banyak, namun memang difokuskan kepada pegawai negeri ketika itu. Jadi makanya saya bilang, ini kita pegawai negeri, kita komunitasnya ini kan nggak cari-cari beasiswa kayak anak yang non-non ini, bukan pegawai. Artinya mereka sudah selesai tapi kayak ini macam anak biologi, anak kimia, mereka tuh pintar-pintar kan Bang, tapi mereka cari beasiswanya untuk lanjut di luar kan lebih bagus kan, jadi mereka biasa di situ. Dari itu sudah pengalamannya, kemudian ada beasiswa, ini sudah baru kenalan dengan LPDP baru kenalan. LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Iya, lembaga pengelola ini biaya pendidikan ini. Dari situ sudah itu pun baru kenalan, terus mulai mencoba-coba juga, dicoba-coba, terus tanya biasanya apa sih yang karena sudah sering kan, cuman saya yang baru tahu di tahun 2015. Padahal sudah bekerja sama juga dengan Badan Diklat, sebelumnya sudah bekerja sama sehingga ya jadi kesempatan juga, cuman tidak, artinya itu sudah, tadi Abang bilang minder, tadi yang awal-awal disampaikan bahwa anak-anak seperti saya itu minder sebenarnya, artinya kita tidak terbiasa, artinya ada banyak kesempatan yang pemerintah Indonesia sebenarnya sudah kasih, beasiswa itu sangat banyak, tapi itu kalau saya posisinya minder karena itu, satu posisinya teman-teman lingkungan kita tidak pernah tahu soal ada beasiswa. Kemudian minder karena anak-anak yang pintar ini banyak dan sepertinya mereka yang layak untuk mendapatkan beasiswa, kayak saya nih nggak pintar gitu loh, kenapa saya mau saingan sama mereka. Kemudian faktor ekonomi kan, kayak orang tua, kemampuan ada, mimpi ada, tapi memang yang namanya minder itu susah sekali. Kalau minder sudah datang tuh kayak, wih layak atau tidak ya, saya ikut ini loh, layak atau tidak ya. Tapi ya itu kembali lagi bahwa kalau sudah ingin, sudah rasa mau,
maju aja, kayak dikasih kesempatan. Maksudnya mereka kan tidak minta yang lain, hanya kayak ayo deh kasih hari itu apa ya, ijazah, kemudian SK pegawai itu yang dikasih. Ikut-ikut aja, nimbrung-nimbrung, kasih saja. Waktu diminta saya kasih. Setelah kasih dan lain-lain, ikuti prosesnya. Prosesnya itu kan ada TOEFL, IELTS. Abang jujur-jujur nih, TOEFL dengan IELTS juga baru kenalan ketika mau daftar. Luar biasa. Iya, jadi jujur-jujur di sini ya, pas TOEFL pertama ya ampun, itu pun yang manual loh Bang, bukan yang online, yang IBT something itu bukan, ini yang masih yang manual ya ampun, nilai jebrok. Tapi ya itu, kemudian ayo ikut bahasa Inggris gratisnya. Kemudian setelah ikut, kan kemarin kan kita sudah kuliah S1 kan di PDM, pokoknya jalurnya sudah beda. Jadi mulai beli itulah, karena sudah dikasih kesempatan itu. Kalau sudah ketemu dengan kesempatan, ambil. Jangan bilang nanti aja. Nah ini saya ketemu kesempatan, dikasih lolos. Oke, kamu harus belajar bahasa Inggris gratis. Kesempatan itu saya ambil. Kemudian ya mulailah cari buku-buku. Caranya untuk dapat TOEFL yang bagus, beli buku-buku TOEFL, beli buku-buku IELTS, pelajari siang malam. Jadi jangan sudah minder, kesempatan datang tidak mau ambil, kemudian tidak mau menggunakan kesempatan itu. Jadi kita usaha. Jadi ya usaha itu yang saya coba. Pokoknya belajar siang malam, putar kaset TOEFL tuh, cara ngucapnya, speakingnya. Kan kita kalau puji Tuhannya kalau listeningnya tuh oke, karena sering nonton jadi listening tuh oke aja, reading pun oke lah. Tapi namanya ini karena pengaruh sinetron bahasa Inggris nih ya. Iya, dan pengaruh ini kalau saya pikir sih memang karena itu kita di Papua kan, artinya di Papua masa-masanya kalau saya SD itu tahun 93, artinya di masa-masa itu kita tidak terlalu ditekankan ke kayak bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang penting untuk nanti bawa kita untuk nanti dapat beasiswa atau S2 itu kan kita nggak pernah tahu tuh Bang. Jadi bahasa Inggris itu seperti pelajaran yang tidak penting begitu. Kalau menurut saya ketika karena begitu di usia 20 sekian saya belajar bahasa Inggris lagi. Itu kemampuan saya dengan kayak anak usia 20, 18 jauh sekali. Mereka cepat nangkap, saya lambat. Tapi tetap namanya ketemu kesempatan, ketika sudah ambil, ketika mau usaha pasti ada jalannya. Itu saya alami sendiri. Jadi sangat-sangat berusaha. Walau nilai itu rendah-rendah selalu nih Bang, tapi mau terus usaha. Nah, usaha-usaha ini akhirnya dia tidak mengkhianati hasilnya. Akhirnya pada saat ketemulah PDP, pokoknya sudah beberapa tahap dilalui, sudah lulus sampai tahap wawancara kan yang paling terakhir kan. Jadi paling akhir itu sudah ketika diwawancara, saya ingat, jadi yang wawancara kan profesor dari universitas di artinya Pulau Jawa. Ini kan dosen-dosennya hebat-hebat toh Bang. Jadi pertanyaan yang saya rasa sahabat-sahabat literasi nih, kalau yang minder-minder nih, ini pertanyaannya tuh begini. Kenapa kamu mau di luar negeri? Kan disuruh kau pilih beasiswamu, kenapa mau di luar negeri? Kemudian saya bilang, kenapa tidak sih ibu, bapak, kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh kita pergi ke luar negeri? Ngapain? Kalau ada kesempatan ke luar negeri, kenapa tidak boleh untuk saya anak Papua untuk pergi? Masalahnya di mana? Jadi bapak ibu itu kan sebenarnya mereka kan maksudnya maunya untuk bertanya, kalau untuk tahu kita nih mau sungguh-sungguh atau tidak. Tapi untuk anak-anak yang minder kayak saya, dulu tuh minder sekali pokoknya. Jadi saya sampaikan, mungkin
pelajaran. Artinya kalau Bapak Ibu di luar negeri itu bisa dapat yang lebih baik, kenapa saya harus di Indonesia? Artinya biarkanlah saya pergi ke sana, kemudian cari pengalaman, bertemu dengan profesor-profesor luar negeri. Kemudian kan Bapak Ibu juga kalau di Indonesia, belajar di Indonesia pasti stuck juga, bisa ke luar negeri untuk cari. Kenapa tidak langsung aja kita ke sana, kemudian ngapain juga tuh LPDP siapkan dana untuk luar negeri kalau pertanyaan dari Bapak Ibu artinya kayak menjebak, tapi artinya itu langsung kayak semangat gitu, oh saya harus ini. Artinya itu kamu sampaikan ke ini ya, reviewer? Iya, saya langsung bilang ke profesor. Wah, luar biasa nih, langsung ciut kali ya reviewernya. Waduh, ngeri nih. Iya, langsung Bapak Ibunya mungkin cuma ngetes ya ke bank, tapi kayak tiba-tiba kayak perasaan minder tuh berubah jadi semangat, yang berkobar-kobar. Jadi sampai itu Bapak profesornya bilang gini, oh iya jangan ngegas, ini minum teh kotak dulu. Jangan ngegas. Dia nggak tahu ya. Oke. Sebenarnya kita artinya jadi penyemangat tersendiri untuk ayolah. Artinya kenapa sih pemerintah Indonesia siapkan beasiswa ini untuk siapa sih? Buat maksudnya anak-anak yang minder, ayolah, paling salah satu dari kalian atau semua sebenarnya bisa. Kita tuh sebenarnya bisa. Saya contohnya karena saya sangat minder sekali, tapi akhirnya ya itu. Kemudian program sendiri dari Provinsi Papua lewat Badan Diklat itu ada program untuk setelah yang tadi saya sampaikan, kita ada bahasa Inggris gratis itu. Kemudian kami dikirim ke Australia. Jadi ada program lagi untuk kayak short course gitu toh, kayak kuliah singkat untuk 3 bulan sambil kuliah sambil itu bahasa Inggris itu di Australia, tempatnya di Curtin University itu kayak pengayaan bahasa ya, pengayaan bahasa ya. Iya, jadi selain itu Provinsi Papua, pemerintah Provinsi Papua juga sangat mendukung, khususnya buat kami yang pegawai negeri. Jadi saya bersyukur kemarin dikasih kesempatan. Jadi ada 10 orang terpilih, walau nilai sudah paling yang landas, sudah bangun ini yang IELTS-nya berapa kemarin? 5,5. Oh, oke. Tapi puji Tuhannya terpilih, nah itu karena masih minder-minder dan sebagainya. Tapi itu kalau kesempatan sudah ketemu, ambil, berusaha, itu pasti disiapkan jalan-jalannya. Kita tidak pernah tahu itu jalannya seperti apa. Kemudian ke Kartin ada salah satu pihak lembaga-lembaga yang bahasa Inggris yang dipakai oleh pemerintah Provinsi Papua untuk kayak agen itu bahasa Inggris itu ya, agennya disiapkan untuk mencarikan kami universitas. Kayak kemarin waktu ke Kartin dicoba untuk HR-nya ada tidak, human resource-nya ada tidak. Oh ternyata dia bukan ini ya kuliah seperti yang biasa nih, mereka langsung research, langsung penelitian. Kemudian ya ampun, saya baru selesai IPDN, dengan itu kan harus cari yang paling artinya linear ya, yang sejalan. Kalau saya kan S1-nya dari IPDN, sehingga tidak ada yang public administrasinya. Iya. Public administrasi. Ilmu sosialnya, ilmu sosialnya karena tidak ada di Kartin, makanya sempat down juga. Pertama kayak kayaknya memang belum jalan nih kuliah di luar negeri. Mungkin sudah dapat kan beasiswa dari LPDP-nya, sudah diterima. Nah kampusnya ini yang masih cari-cari. Namun pada saat itu saya sudah berpikir. Kak Maria, berarti Kak Maria itu dapat dulu LPDP, ya, lalu kemudian dari kantor tuh berangkat ke Kartin, begitu ya? Iya, ke Kartin. Nah, ketika berangkat ke Kartin itu sebenarnya kesempatan Kak Maria mau cari-cari kampus luar negeri, begitu ya? Berarti belum dapat LOE dari Amerika, dari Marshall University?
Iya, jadi sebelum cerita Amerika itu kita ada yang proses-proses ini setelah dapat beasiswa. Sekarang kan harus cari kampus, universitasnya. Jadi dapat beasiswa tapi belum dapat universitas. Oke. Jadi agennya bantu-bantu cari. Kemudian kita pemerintah Provinsi Papua kerjasama dengan Kartin sekaligus jika ada artinya fakultas yang bisa kita kuliah itu mau dibantu oleh agennya, tapi kemudian sampai di sana itu tidak ada public administration-nya, jadi human resource sudah oke nih dari Papua waktu berangkat, oh ya sudah oke, human resource-nya ambil di Kartin. Pada saat ke sana tahu-tahunya dia penelitian. Itu kan artinya baru awal kan, jadi langsung yang aduh penelitian ini bahasa Inggris aja belum benar satu. Jadi down lagi, artinya sudah semangat tapi ya jadinya down lagi karena harus langsung research kan. Jadi saya bilang mungkin belum jalannya nih saya kuliah di luar negeri, saya sudah yang putus asa dan langsung sudah artinya langsung sudah di Indonesia saja, artinya ke UGM kah, ke UI kah, apapun yang di luar Papua kan, karena sayang juga beasiswanya udah full sekali kan, dibiayai semua. Namun memang kendala di universitas. Di Kartin tuh kita belajar ini juga sih, artinya bahasa Inggris, pengenalan dengan, jadi bagus juga sih pengenalan dengan negara lain, kayak Australia seperti apa, keadaan di sana, gimana bahasa Inggris, mulai dari itu semua diajarkan. Writing-nya pokoknya diperbaiki dalam waktu yang singkat, walaupun belum bagus-bagus amat. Jadi sahabat literasi yang belum bisa bahasa Inggris tapi keinginan mau ke luar negeri, ayo bisa, sebenarnya bisa. Karena itu kalau berusaha, kemudian ketika sudah mau beli buku bahasa Inggris itu TOEFL, IELTS, pokoknya semua dipelajari. Harus mau sungguh-sungguh sehingga kesempatan-kesempatan itu ketika datang kita tidak kaget. Artinya karena kita prepare kan, kita nggak asal yang udahlah tidur aja nanti pintar sendiri, tidak bisa juga. Jadi emang harus siapkan diri ketika mau, oh boleh nih saya kuliah luar negeri. Ketika sudah ada niat, ayo beli buku-bukunya, ayo ikut kursus-kursusnya. Kalau ada kursus di daerah situ, kalau gratis ya kita puji Tuhan ya. Tapi kalau tidak ada yang gratis, sebisa mungkin ada banyak media. Apalagi kalau tahun zaman sekarang ini kan internet sudah tidak sesulit yang dulu. Apalagi teman-teman di pedalaman pun yang ini kan internetnya sudah oke, bisa belajar dari situs-situs internet itu banyak sekali yang bisa dipelajari, sehingga membuka semua kesempatan untuk kita bisa bersekolah ke luar negeri. Jadi setelah yang saya lanjut yang Kartin selesai, sudah ada tuh dasar-dasar bahasa Inggris yang lumayan lebih baik. Kemudian kembali ke Papua tuh Desember 2015. Nah kemudian sudah pasrah kan, saya cari ini sudah universitasnya di Indonesia saja. Kemudian tapi sambil terus belajar di bulan-bulan dari 2016. Kak Maria sebentar, padahal 2015 akhir itu sudah dapat tiket studi ke luar negeri dari LPDP, begitu? Iya, sudah dapat beasiswanya, sudah dapat. Okay. Namun keluar negeri ya? Ya, beasiswanya dapat yang luar negeri. Oke. Sudah tembus dapat luar negeri. Sekarang saya struggle-nya ke kampus, belum dapat universitasnya. Jadi sambil mencari, kemudian dibuka TOEFL, IELTS gratis, saya ikuti sambil menyiapkan diri. Artinya ke Universitas Indonesia atau UGM pun membutuhkan nilai TOEFL yang baik kan. Masuk universitas di Indonesia sekarang harus punya TOEFL sama IELTS yang bagus, sehingga memang kesempatan sebelum ke Amerika itu saya gunakan untuk menyiapkan diri dengan bahasa Inggris yang lebih baik lagi. Sambil menunggu, kemudian dari
Jadi di Badan Diklat Provinsi Papua mereka kerjasamanya luas ya. Akhirnya si Ejen itu ada kerjasama dengan Marshall University nih. Marshall University. Jadi itu dari Ejen mereka kerjasama dengan Marshall, kemudian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua lewat Badan Diklat. Nah itu, sehingga pada saat mereka buat program pencarian anak-anak beasiswa yang artinya kita kan sudah dapat beasiswa kan, jadi mempermudah Pemda. Jadi Pemda hanya artinya membayarkan program yang bahasa Inggrisnya itu. Jadi dia masih dalam program mempersiapkan anak-anak putra-putri Papua untuk bersekolah ke luar negeri. Kemudian itu sudah kesempatannya adalah saya sudah ada beasiswa luar negeri, kemudian sudah ada nilai IELTS kemarin itu yang dipakai, jadi ya sudah dari Badan Diklat ambil nama-nama, kami ada 5 orang, salah satunya saya terpilih. Untuk yang ke Marshall. Ini menjadi kesempatan ini. Kemudian kita tidak perlu, jadi pemerintah Papua juga tidak perlu buat kelas-kelas khusus lagi, artinya pencarian bakat ulang seperti yang saya lakukan di 2015 karena sudah ada kami yang sudah siap gitu, sudah ready untuk diterbangkan ke Marshall. Ya itu yang akhirnya itu yang saya sampaikan bahwa minder, kita bisa minder karena itu manusia biasa, kita minder itu biasa, artinya tidak semua orang bisa lahir dari keluarga, kita tidak memilih keluarga yang harus kaya, yang harus sudah di-prepare, anak dari kecil nih kamu harus belajar, kamu udah pintar, udah bisa ngomong bahasa Inggris kan, tidak semua punya kesempatan itu. Jadi buat contohnya kayak saya seperti ini, kayak orang tua, saya 8 bersaudara, saya paling bungsu, kemudian kakak-kakak pun tidak spesialkan untuk kuliah ini, kuliah itu, tidak, karena ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk bapak dengan mama menyekolahkan kami setinggi-tinggi itu. Namun itu tadi, artinya tidak ada bukan suatu hal yang mustahil lah ketika sudah ada keinginan. Ya, Kak Maria, apa tanggapan orang tua dan keluarga ketika beliau tahu Kak Maria dapat beasiswa dari LPDP? Kalau tanggapan, ini berhubungan dengan karakter kita ya, masing-masing anak ya. Mungkin kalau anak sulung kan jadi kayak bangga gitu kan, atau ini. Kalau saya anak bungsu kan Bang, anak bungsu itu karakternya ini jadi ini ya, kita nyebar-nyebarin. Kalau anak bungsu, Abang, anak bungsu itu dia pasti lihat kakak-kakaknya, dia lihat orang tuanya, keadaan keluarga. Jadi percaya tidak percaya, setiap saya melakukan kayak pendidikan ini, soal pendidikan. Contoh dari S1 pun ketika lulus IPDN, keluarga tuh tidak ada yang saya libatkan, artinya kasih tahu. Nanti ketika udah ada tiket, kayak udah lulus nih kamu ke IPDN, baru saya kasih tahu keluarga. Tapi selama persiapan saya ingin tuh kayak namanya anak bungsu kan, kalau dia minta apa-apa tuh pasti keluarga, walaupun sesulit apapun keluarga, namanya anak bungsu Bang, pasti orang tua tuh dia ayo. Artinya mereka memaksakan diri harus sibuk-sibuk gitu loh Bang. Jadi Kak Maria melihat bahwa sebenarnya orang tua juga sudah sulit ya, makanya Kak Maria nggak mau merepotkan gitu ya. Sudah pasti sudah akan berangkat baru memberitahukan. Iya, itu kejadian yang sama. Jadi waktu IPDN sama. Jadi ketika persiapan tidak ingin merepotkan kakak-kakak dan orang tua. Kemudian pas S2 pun sama seperti itu. Jadi ketika mau ke Marshall pun begitu. Sudah mau berangkat baru kasih tahu. Iya, sama juga Bang. Saya tuh bohong, saya bilang pusing kepala dong orang tua nih, waduh dia. Iya, bohong kenapa? Iya, takutnya kan orang tua pikir, aduh ini nanti kalau dia ke sana ada uang tidak ya ke bandara, ada uang nggak ya dia di sana, kayak gitu loh Bang. Pasti itu orang tua dia pikiran. Dan papa dengan mama, maksudnya papa kan udah tua kan, terus kakak-kakak, pokoknya kayak begitu keadaannya. Kemudian sudah tahu dari kecil karakter dalam keluarga. Jadi pada saat S2 pun ketika dikirim mau ke Amerika tuh saya berbohong juga tuh.
di keluarga. Saya bilang saya bilang ini mau ke Jakarta, mau ada kursus bahasa Inggris yang kayak kemarin di Australia 6 bulan loh. Jadi saya ke Jakarta dulu. Kalau lulus saya boleh kuliah ke Amerika. Kalau tidak ya saya pulang. Padahal itu sudah akan berangkat. Iya, padahal kan cuma 3 hari kan urus visa, terus langsung terbang kan ke Amerika. Oke. Iya, kayak gitu-gitu. Pokoknya minder keadaan keluarga itu memang jadi sarana kita untuk negatif-negatif lah, kayak aduh mungkin nggak bisa tapi ya itu harus mau, ada kesempatan tuh harus diambil, ada keinginan yang kuat. Mungkin bukan kita saja, artinya teman-teman sekitar, keluarga pun sepertinya mereka tidak yakin begitu kalau kita bisa. Jadi sebenarnya orang-orang sekitar tuh pengaruhnya tuh lebih kuat sekali. Saya kemarin seperti itu, cuman ya mau gimana lagi, saya yang harus berpikir lebih keras, kemauannya lebih keras ya dari saya sendiri. Karena saya lihat jalannya tuh kayak terlihat bahwa udah oke nih, kayaknya bisa nih saya sekolah. Jadi semangat terus sebagai maksudnya orang yang takut Tuhan, kita harus selalu berdoa kan. Artinya berdoa tapi jangan juga menuntut. Saya karakternya maksudnya saya berdoa tapi saya tidak menuntut pun. Artinya mau dikasih oleh Tuhan, artinya lolos pun saya bersyukur, jika tidak pun ya sudah. Artinya saya berpikir bahwa teman-teman di luar sana juga pasti ada pencari-pencari beasiswa yang lebih pintar dari saya. Cuman itu sudah yang tadi minder itu. Kata pertama yang Abang sampaikan di awal bahwa banyak kita yang menginginkan pendidikan yang tinggi, namun itu minder lagi. Siapa sih saya? Aduh, keluarga saya nih kayak gini loh. Kakak-kakak saya aja nggak sekolah kayak gitu tinggi-tinggi. Saya nih apa gitu. Artinya lingkungan dia mempengaruhi mindset kita. Jadi kalau menurut saya sih, kalau teman-teman kita mereka tidak ada yang, artinya kita mau sekolah, tapi kalau lingkungan kita tuh teman-temannya gitu-gitu aja. Teman-temannya yang tidak sekolah S2 itu apa sih? Sekolah ke luar negeri itu apa sih? Pergilah cari komunitas yang ingin ke luar negeri. Berkumpullah bersama mereka supaya sharing pengalaman. Dan ketika ketemu dengan mereka, usahakan tuh kita kayak istilahnya kayak kita harus kosongkan, kita punya ini, kita nggak usah jadi sok-sok pintar gitu. Saya tuh belajar bahwa ketika ketemu seperti kayak ini ya Bang Raja nih contohnya, ini kan orang pintar, jadi waktu itu kita PK ya Bang, persiapan keberangkatan. Iya. Saya dari Papua tuh anak-anak di Jawa nih, mereka belajar apa nih, kayaknya pintar sekali. Karena senang, kayak berbeda gitu, karena maksudnya dari Papua kan, jadi dengan kondisi itu yang tadi saya bilang, zaman sekolahnya saya, lingkungan sekolah saya tuh kayaknya tidak seperti teman-teman saya ketika saya kumpul dengan anak-anak dari Pulau Jawa, kayaknya pintar-pintar sekali. Nanti tanya, kemarin kalian belajar apa, pelajaran pendidikannya pun berbeda. Itu memang masih jadi masalah sekarang ini di Papua ya Bang. Tapi ya pemerintah tetap berupaya terus. Artinya pendidikan di Papua ini memang kita nggak bisa menutup mata kalau belum sebagus apa yang di Jawa. Namun upaya-upaya yang sudah dilakukan sudah menghasilkan banyak lulusan-lulusan terbaik juga dari beasiswa-beasiswa yang diberikan. Jadi LPDP, kemudian banyak beasiswa sebenarnya yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi kalau di sini ada sahabat literasi yang mendengarkan tapi belum, artinya sudah ada semangat-semangat, diteruskan aja. Harus mau, kesempatan itu pasti dia akan bertemu, satu saat dia pasti akan menemukanmu. Ya, jadi kamu sudah mau. Jadi usaha tidak memungkiri hasil ya. Iya, betul sekali Bang. Jadi sahabat literasi, kalimat itu. Jadi sahabat literasi, luar biasa perjuangan Kak Maria
dengan kesadaran dirinya, melihat kondisi orang tua, ekonomi, keluarga. Yang dia tekankan dari tadi adalah bagaimana ketika ada kesempatan, tangkap kesempatan itu. Tapi ketika ada tangkap kesempatan itu, jangan lupa prepare yourself, jadi persiapan dengan baik gitu ya. Nah, persiapan dengan baik ini juga perlu dilakukan dengan banyak cara. Misalnya persiapannya apa yang baik itu? Persiapan mencari kampusnya, mencari juga profesornya, mencari juga tempat lembaga beasiswanya, lalu mencari tahu juga nanti kalau kampus itu nyaman apa tidak. Kemudian juga bagaimana kesempatan-kesempatan itu digunakan untuk juga persiapan mempersiapkan bahasa, kemampuan studi Anda, lalu risetnya begitu. Jadi semua itu dipersiapkan. Nah, kami berharap Sahabat Literasi podcast ini bisa memperlengkapi teman-teman semua untuk tahu item-item apa yang akan teman-teman siapkan. Memang kami mengajak banyak orang-orang hebat di dalam Republik ini yang membicarakan tentang pengalaman-pengalaman hidup mereka ketika studi dan bahkan sebelum dan sesudah studi gitu. Kami berharap teman-teman Sahabat Literasi yang kemudian menyimpulkan apa yang memang paling tepat buat Anda. Tapi kata kunci yang perlu kita pegang adalah tangkap kesempatan yang ada. Yang kedua, persiapkan diri dengan baik. Begitu ya Kak Maria ya? Iya, betul sekali ya Bang. Iya, menarik sekali. Jadi Sahabat Literasi, terasa kita sudah setengah jam berdiskusi dengan Kak Maria. Kita berharap ini menjadi satu pembelajaran bagi Sahabat Literasi untuk terus maju, wujudkan mimpimu dan gapai cita-cita yang engkau inginkan. Nah, kami mengundang teman-teman untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau ada sekiranya hal-hal yang perlu disampaikan, menghubungi kami nomor yang ada di layar ini maupun di medsos kami. Kami akan segera merespon teman-teman semua. Nah, kami berharap teman-teman juga subscribe ya. Nanti Kak Maria juga subscribe Kak Maria ya. Informasikan juga ke sebanyak mungkin teman-teman di Kelurahan Gura Besi. Sahabat Literasi sebagai informasi, Kak Maria ini saat ini Lurah Gura Besi. Gitu ya, Bu Lurah ya. Iya, benar sekali. Wah, kayaknya tadi itu baru mimpin upacara bendera nih, Bu Lurah. Jadi bayangkan nih, wanita muda yang hebat nih di Lurah. Bayangkan ketika ada banyak lagi nanti pemuda-pemudi di Papua di tempat yang beliau sekarang sedang bertugas, itu banyak lagi meniru, muncul Maria yang baru itu. Bayangkan betapa kuatnya SDM daerah itu, dan lihatlah betapa majunya nanti Indonesia oleh peran-peran seperti ini. Nah, kami berharap sekali lagi teman-teman kami undang, silakan subscribe lalu klik share ke sebanyak mungkin teman-teman Anda yang lain. Terima kasih Kak Maria. Kami bersyukur ya untuk waktu yang disediakan. Ya, jauh-jauh dari Jayapura untuk kita join dengan kita. Ya, Sahabat Literasi, terima kasih. Another summer day is coming on away. In Paris or Rome, I wanna go home.